Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala ahli wa sahbihi nur. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang dimuliakan Allah, hadir bersama kita Ustadz Ali Kashmir, Ustadz Arifin Pratama, Ustadz Haryadi Ansori, Ustadz Uwan, yang Masya Allah hadir bersama kita para ulama, asatidz dan asatidah yang dimuliakan Allah, ayah, bunda, orang-orang tua kami yang kita berharap bermohon kepada Allah, yang hadir bersama kita, ayah-ayah kita, bunda-bunda kita, para puang semua yang hadir, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para penghadir yang dimuliakan Allah, tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat hadir, Pak Ajong, kemudian Ustadz Mansur dan yang lain-lain. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan pengetahuan kami. Maklum kami baru di sini, baru 3 tahun. Itu pun 3 tahun di diskon corona, jadi tidak keluar-keluar, baru ini metu dari rumah. Tapi walaupun baru metu, alhamdulillah langsung hitam. Biasanya orang mendap di rumah putih ini tambah hitam. Alhamdulillah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadratal muhtaramin yang terkhusus kita cintai, kita sayangi, kita ta'zimi guru kita, orang tua kita Ustadz Alimuddin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiatkan beliau. Kita butuh sosok seperti beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita lihat, saya dengar, saya saksikan, saya dengar sendiri bahwa betapa banyak murid-murid beliau. Tadi sudah kita dengar hasilnya, anak beliau sendiri Masya Allah dengan suara yang Masya Allah, iramanya kekinian, lagu irama Al-Quran di Sumatera Selatan. Karena kebetulan saya salah satu Dewan Hakim di Provinsi Sumatera Selatan untuk NTQ. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kebanggaan bagi saya, rasa syukur saya pribadi, kemudian keluarga dan bagian keluarga besar Alimdad yang ada di sini, bahwa kami hidup di sini ternyata dapat seorang yang luar biasa, sosok orang tua, sosok guru, sosok pengayom yang memberikan nasihat. Para ulama menyatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal, bahwa bahasa tubuh manusia, kesehariannya, tingkah lakunya, kata-katanya, perjalanan hidupnya itu jauh lebih bernas, jauh lebih efektif dalam memberikan dakwah dibandingkan hanya sekedar ngomong. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, orang tua kita, panutan kita Ustadz Alimuddin terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, hari ini tidak tanggung-tanggung ada 6 yang diakikahkan. Nambah pulau siko lagi Pak Ayong. Nambah itu nambah apa Pak? Nambah kambing atau mana? Jangan melok-melok 7 weh. Ada regonya barang. Ya kan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini berkumpul. Siapa yang nak tahu siapa? Hari ini kita berkumpul dalam rangka kita menikmati dan berpartisipasi ikut untuk merasakan kebahagiaan, rasa syukur kehadirat Allah atas diakikahnya 6 cucu beliau. Berarti beliau ada bercucu. Masya Allah, satu kebanggaan dikatakan oleh orang-orang tua kita bahwa sayang anaklah sayang nian, tapi masih kalah sayang seorang kakek kepada cucunya. Saya dulu semasa hidupnya ada salah satu guru kami Allahyarham Kiai Haji Ibrahim. Beliau cerita Iqbal, karena beliau orang pegagan.
aku ika tidak pernah mintakan apa-apa ke orang lain untuk anakku. Tapi gara-gara cucu 10-an tahun aku gak pernah menadahkan tangan untuk orang lain untuk anakku. Tapi gara-gara ada cucu satu ini, aku datang ke rumah orang minta jambu. Tokoh masyarakat, orang hebat, kata-katanya didengar, perbuatannya dicontoh. Beliau marah, satu kampung itu takut. Tapi gara-gara itu adanya turun derajatku, dalam bahasa bercanda. Turun derajatku hanya gara-gara cucuku minta jambu, dan yang punya jambu adalah tetangga. Jalan minta tolong, minta jambu. Ini berarti pengorbanan sang kakek. Dalam bahasa Bugis puang ya. Ya karena saya bukan orang Bugis, tapi kalau makan ikan pernahlah dikit-dikit. Ya, mandre balle ya. Apa dia muliakan Allah? Bahwa ternyata kasih sayang orang tua, kasih sayang kakek kepada cucu luar biasa. Sampai-sampai disembelihkan sapi mahal barang lu, ada kocek 20 juta mungkin. Tapi demi cucu, demi harapan hidup, demi sesungguhnya karena mereka lah yang kelak akan menyelamatkan hidup kita. Apa makna menyelamatkan? Artinya sesungguhnya seorang anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, menjadi permata hati, pelipur lara. Silakan Pak Haji Jaturi datang. Bahwa ketika seorang anak ataupun cucu bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang ke atasnya maupun ke bawahnya, maka wajar ketika dinyatakan dalam surah Al-Furqan dinyatakan bahwa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alal muttaqina imama. Ya Allah, kami memohon karunia-Mu. Sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian atau tempat-tempat majelis seperti ini. Anak itu bapak-bapak, betul sebagian orang menyatakan rizki. Tapi bedanya rizki, kenapa ternyata rezeki diminta dengan kata-kata rozaqa, sementara anak dengan kata-kata wahaba yahabu hab. Rabbana hablana bukan Rabbana urzuq lana. Bedanya adalah bahwa ketika seseorang meminta menikah, dia pasti dapat rizki. Rasulullah menyatakan tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Nikahlah kalian karena sesungguhnya menikah itu akan mendatangkan harta. Kemudian Imam Al-Haddad menyatakan bahwa ketika orang merasa kesusahan, terhimpit ekonomi, angkat pena, buka buku, belajar, maka Allah akan bukakan rezekinya. Maka wajar orang sekalipun hidupnya susah, kalau anaknya banyak, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada bayar rezekinya, betul tidak? Karena anak-anak yang menuntut ilmu itu mendatangkan rezeki dari Allah. Tetapi ternyata untuk pasangan yang menikah, Allah menggunakan kata hablana, karuniakan kepada kami. Apa maknanya? Karunia itu terserah Allah mau kasih atau tidak. Kalau Allah yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dzukur, kehendak Allah bahwa Allah mau kasih anaknya laki-laki kah, mau kasih anak perempuan kah, bahkan dalam beberapa kondisi ternyata ada yang sudah menikah, Allah tak titipkan anak ragawi kepada mereka. Yakin bahwa itu merupakan keputusan terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tiba-tiba pernikahan yang luar biasa, dapat keturunan itu luar biasa, kesenangan yang tak bisa diangkakan dengan benda. Maka dalam rangka bersyukur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa anak yang dilahirkan setelah hari ke-7 mereka diakikah. Kenapa harus akikah? Kullu mauludin murtahanun biaqiqatihi atau hatta yu'iqa'u kama qala Rasul. Bahwa anak-anak yang dilahirkan mereka masih tergadai. Dalam sebagian pendapat, apa makna tergadai? Tergadai artinya dia akan susah untuk berikan syafaat pada orang tuanya. Sebagian pendapat. Tapi kan kalau mampu, kalau tak mampu jangan dipaksakan. Kalau baca hari ke-7, dak baca hari ke-20, dak baca hari ke-40, dak baca sampai tua pun boleh. Ustaz Ma'mano, zaman kami dulu susah, jangankan untuk nyembelih kambing, nyembelih iwak gabus susah. Ma'mano hukumnya Ustaz, anak ini sekarang lado duit, sementara ayah bunda saya itu belum diakikah.
Maka para ulama menyatakan kalau dari aspek hukum fikih, kesunahan akikah adalah sunnah yang dibebankan pada orang tua untuk anak. Artinya anak kata tanggung jawab sebenarnya, tetapi sebagai wujud rasa syukur, bagian adab, akhlak, rasa terima kasih. Tak apa-apa anak mengakikahkan untuk orang tua. Kalau tak Allah tak terima sebagai akikah, Allah akan tetap terima sebagai sedekah dan tetap akan ada pahalanya. Alhamdulillah. Maka masalah-masalah seperti tak usah didebat-debat, dibesar-besarkan. Yang penting kalau orang banyak datang, yuk makan. Sebanyak uang makan, insya Allah berkah bagi yang makan. Tapi jangan lupa kalau balik tuh salaman kasar. Jangan balik-balik baik. Diundang sikok uang yang datang seberoyot 15 anak, robo tuan rumah. Yang diizinkan sikok ya sikok yang datang. Kalaupun datang 3 ustaz, nah kalau orang bagus kan ustaz jadi ustaz minta izin bahwa kaget kami datangi mungkin ada 2 atau 3, oh diaturi, nah halal makanan. Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang urgensi pentingnya pendidikan untuk keturunan. Bapak dan Ibu, sebagian besar, kalau yang kepanasan agak di sini dulu, agak geser-geser, atau di sini kosong. Ya, lapaya makai bedak tuh kakek gelontor siang. Kalau tidak di pojok sini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Pentingnya pendidikan untuk keturunan. Sebagian besar orang di antara kita, maaf, apakah kondisinya sedang-sedang saja, biasa-biasa saja, atau dalam kategori pandangan standar umum dia berada. Pasti rata-rata mereka punya hubungan untuk investasi. Apakah uang yang dimasukkan kalau dalam dulu celengan ayam itu, atau dimasukkan dalam kentongan, atau zaman dulu ngedok tanah kemudian disimpan di situ. Cerita-cerita orang nyimpan ngedok tanah itu nyimpan duit tidak ada biasa. Di sini sekali kemudian jadinya ada contoh dah Ustaz. Rendang atau pindang jadinya. Nah Bapak dan Ibu, bahwa ada cerita, ini namanya Petrus. Petrus itu orang Papua asli. Dia kerja di perusahaan. Kemudian ketika dia kerja, dia dapat gaji. Zaman dulu gaji kan masih cash, banyak, bemuntal duitnya. Dari di Freeport, di perusahaan mas. Nak nyimpan, takut ketahuan. Nak disimpan di gerobak, ketahuan bini. Akhirnya dia kedok, mana dia masukkan di bungkus. Namanya uang polos Pak. Si Petrus ini simpan sudah ditanam, dia buat tulisan di kertas. Petrus tidak simpan uang di sini. Tulisannya dibuat ada di pojok tempat dia kedok nyimpan duit itu. Datang si Pace Siko. Pace teman kita, Pace lah kira-kira. Pace Siko datang kawannya, kemudian dia ambil duit. Ini ada duit. Dia ambilnya duit, dia tulis, saya tidak ambil uang yang di sini. Ini pakam gawe ini kan. Saking polosnya, sama-sama polos. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berinvestasi, kita meyakini bahwa dengan uang yang disimpan nanti kelak kalau kita sakit, qadarullah, ada tanggungan kita, ada simpanan untuk membayarkan biaya berobat. Kalau kita nak ngawinkan anak, nak akikah segala macam, ternyata sudah ada simpanan. Kalau kita mau menyekolahkan, mengkuliahkan anak juga sudah ada simpanan. Tapi terkadang kita lupa bahwa investasi kita masih pada aspek duniawi semata-mata. Nak kuliah urusan dunia. Kadang-kadang kita manakan kalau dia kuliah harus tempat yang bagus, kaget begawe. Kalau begawe gaji besar, tetap duit lagi pikiran kita. Adakah di antara kita yang berpikir bahwa investasi yang paling tepat adalah pendidikan anak? Dan pendidikan anak merupakan investasi yang terbaik. Mengapa? Dunia, akhirat itu terkecap kalau kita sudah mempunyai anak yang berhasil. Berhasil dalam benak kita orang beriman, bukan sekedar duitnya banyak, bukan sekedar toko emas berjalan. Kalau keluar 5 suku, kemudian kalung, kemudian sini gelang kaki, tidak cukup, giginya pula pakai emas.
Jadi ada cerita, ini cerita di Papua lagi dapat cerita. Ada bapak-bapak nanyo, karena dia itu nanyo, karena dia ingin sering hujan. Jadi dia nunjuk ke orang Papua ini, nunjuk barang tuh, apa namanya tuh, ubi selo tuh, ubi rambat. Karena diinginkan ini, dia nanya nunjuk pakai kaki. Yang ini berapa Pak? Ah ini 10 kata dijawab. Yang ini 15.000. Yang ini 30. Pening yang jual itu segalo-galo ini katanya berapa? Nah ini 50.000. Saking kepeningnya dia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa investasi, bicara tentang investasi, betapa penting kita memaknai investasi karena kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Investasi kita dunia dan akhirat, dan sebaik-baik investasi pendidikan untuk anak. Ya imma pendidikan kalau kita maknakan pendidikan formal maupun non formal. Dan Allah sudah menyatakan tadi dalam Al-Quran yang dibacakan oleh adinda kita tadi. Dinyatakan wa idh a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman? Luqman ini orang biasa, tapi dia belajar dengan baik, beradab kepada gurunya sampai diangkat martabatnya oleh Allah. Maka Luqman Al-Hakim rata-rata muridnya tuh jadi nabi. Zaman dulu kan nabi tidak terbatas, rata-rata muridnya jadi nabi. Apa pesan Luqman? Ini Bapak dan Ibu, ini cerita dapat amalan dari guru kami Yai Anam, bahwa surat Luqman itu adalah gabungan dari surah Yusuf dan surah Maryam. Maka digabungkan antara surah Yusuf dengan surah Maryam, maka bilangan jadi Luqman. Dan ketika kita lihat, kita baca surah Luqman, maka kita dapatkan ajaran yang luar biasa. Investasi pertama, modal pertama, kemudian bekal pertama untuk anak, pendidikan tauhid, pendidikan iman. Karena mengapa? Karena sekarang pendidikan iman sudah mulai tergerus dalam benak sebagian besar masyarakat. Siapa yang banyak duit, dia yang bahagia, betul tidak? Siapa yang banyak harta, dia yang jadi pemenang. Lah, belum tentu. Yang banyak duit harus repot-repot. Payung repot ya, duitnya banyak. Biar ada repot juga kami, aman. Apa repotnya? Oh ini kolam nak dibersihkan. Yuk kaporinyo, ganti banyu, harus ada budak yang nyago, harus operasional segala macam. Banyak bayarnya cuma 20 berapa? Membaca untuk kami di Mufakat ini 10.000. Enggak tuh ya gratis kan? Setuju tak Bapak dan Ibu? Alhamdulillah gratis, semangat. Nah Bapak dan Ibu, investasi harta bagi sebagian orang yang dia mengira bahwa harta itu akan menyelamatkan, betul kalau harta dipakai untuk yang baik-baik. Ada majelis butuh dikasih, ada pendidikan TPQ, Masya Allah misalnya Ustaz Alimuddin sudah ada lekar, ada, tapi belum banyak Quran mushafnya. Berikan mushaf, mengalir itu pahala luar biasa. Ada investasi yang tak kalah penting, adalah investasi anak, dan modal pertama yang paling penting menanamkan nilai tauhid. Karena tauhid orang sekarang sudah banyak kepada harta. Maksudnya bagaimana? Seperti ini, Bapak dan Ibu, orang mengira bahwa dengan banyaknya harta semakin bahagia. Boleh jadi benar, boleh jadi keliru. Tetapi yang paling pasti ketika anak kita punya nilai tauhid, maka dia yakin harta, jabatan, pergaulan, pengalaman, apapun namanya itu tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali kalau Allah yang izinkan. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, ingatlah jangan engkau menyekutukan Allah. Apa makna la tusyrik billah? Jangan engkau dalam batinmu, dalam pikiranmu, engkau memikirkan bahwa selain Allah ada yang bisa memberikan manfaat. Sering diulang-ulang. Syirik itu sederhana. Kalau dalam keyakinan kita, oi kalau aku tidak minum pil ini tidak waras. Pil cuma makhluk. Yang memberikan izin dia bermanfaat atau tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka berarti Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa ketika kita mendidik anak, maka sebaik-baik pendidikan dengan mengarahkan tauhid kepadanya. Yang kedua, nilai apa yang harus diberikan kepada anak? Tanamkan nilai, menanamkan kewajiban. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikan salat, karena salat merupakan tiang agama bagi seseorang. Kemudian berikutnya yang bagaimana? Ajarkan akhlak dan moral. Dan ini Pak yang sangat kita miris. Di zaman kita yang rata-rata seperti sekarang ini, dari saya ke atas itu dengan guru takzimnya minta ampun. Ngaji, saya pikir berbeda gaya Ustadz Alimuddin dulu dengan gaya beliau mengajar sekarang. Zaman dulu guru berani nyebat murid, bawa rotan itu biasa. Kalau murid kemudian disempat sama guru pakai rotan, ngadu sama mak sama bapaknya, sang anak dijuk bonus lagi sama orang tua. Nah, kata ayah sama bunda, gurumu bukan orang gila. Tak mungkin dia menghukummu kalau kamu tidak punya salah. Sekarang apa? Ada budak kena cubit sedikit langsung somasi. Langsung gurunya dikasuskan sampai 3 bulan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Otaknya boleh jadi encer Pak, tapi kita juga bagaimana kesudahan hidup budak ini. Kalau tak taubat kepada Allah, tak minta maaf kepada itu sang guru, minta syukur ya Allah, selesai itu budak. Di akhirat kan nunggu itu. Serius saya. Karena sekarang Pak ya Allah, guru nulis menerangkan, murid-murid duduk di meja dengan alasan bahwa guru harus menganggap teman kepada anak-anak. Kalau dipukul, dimarahi dikit, sang anak ngadu orang tua, manggil ini dan itu, masuk ke pengadilan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nak nyari berkah ilmu. Sementara sering saya sampaikan Bapak dan Ibu, yuk kita hormati guru anak-anak kita, karena mereka adalah orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai anakku, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maka apapun tugas yang bisa menyelamatkan anak, cucu, istri dari neraka, itu tugas suami sebagai imam. Termasuk apa? Termasuk ngajari dia sholat, termasuk ngajari dia ngaji, termasuk ngajari dia baca ABCD. Tapi karena ada yang sibuk ngurusi kebon, ada yang sibuk melakukan transaksi, ada yang sibuk jadi pegawai, ada yang mungkin caro Palembang banyak gawe, maka kita alihkan tugas kita sebagai pendidik untuk anak, kita minta tolong pada orang tua, pada guru-guru. Ustaz, minta tolong ajari anak kami ngaji, karena anak kami ini tugas ngajar ngajinya adalah tugas saya. Tetapi karena saya tak mampu, aku tak baca ngaji Ustaz, terus terang. Makanya anakku antarkan, bawa kelapa, bawa ayam, bawa telur, bawa minyak tanah, zaman dulu bawa jagung, bawa beras, bawa duit. Diminta tolong dengan Ustaz, tolong anakku dijadikan. Anak ini, anak Ustaz, kalau bagus tolong dibaguskan, kalau salah tolong marahi. Kendak Ustaz nak dijadikan apa berani? Lemah. Ini anak-anak tahu-tahu lagi Iqra 4. Noh, kalau baca ngaji dari mana? Bapaknya dak ngantar anaknya ngaji. Datang dewek, balik dewek, hataman dewek, pecah jai langkung. Pergi tak diantar, kemudian pulang tak dijemput. Terjadi ya? Terjadi dah ibu-ibu? Terjadi. Yang penting anak diajak kawan ini ngaji. Noh, budak ini ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal itu tugas dia kelak. Maka di akhirat sering saya sampaikan, tugas ngajar ngaji, tugas ngajari sholat, ngajari wudhu, ngajarkan doa, bukan tugas ustaz-ustazah di TPK kah, di pesantren kah, dimanapun. Bukan tugas Pak Ayong beserta teman-teman tenaga pendidik, itu tugas sang orang tua semuanya. Tapi karena kita tak mampu, karena kita tak punya waktu, kita minta tolong. Lah ini kemudian zaman dulu SMP, SMA atau SD yang masih ada SPP-nya, kemudian nunggak, kemudian biasa baik. Sementara kalau untuk perkara jalan-jalan, makan-makan 1,5 juta sekali makan, habis pacak. Bapak dimuliakan Allah, maka rancu yang seperti ini. Mestinya kita menganggap investasi kita nih budak-budak yang kecil-kecil ini.
Apa yang harus kita tanamkan? Tauhid sudah, syariat sudah, akhlak yang harus kita tanamkan. Karena moral dikatakan dalam salah satu nasyid, akhlak ialah bunga diri. Artinya apa? Dia adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Belaga, udah ini belaga, parasnya rupawan. Kalau cewek dia cantik, masya Allah luar biasa. Tapi dengan uang tua salaman baik. Malah dak negur, wong ngomong dia main HP, wong menunjukkan nasihat dia dak dengar, yang main ini dak laku. Tidak akan ada respect bagi kita. Ini siapa? Budak ini bapaknya. Langsung orang tua yang dipermalukan. Tapi anak biasa saja secara fisik, tapi santunnya minta ampun. Masya Allah, kita sebagai orang tua ridho, oh ini hebat ini budak ini. Maka para ibu, hidup di tengah masyarakat di mana masuk dalam alam bawah, bahasa bogisnya subconscious mind. Betul tidak? Ya, kira-kira begitu. Jadi masuk dalam alam bawah sadar, oh saya harus begini, saya harus begitu. Didoakan anak-anak, bacakan ayatul kursi, di dadanya bacakan alam nashrah laka sadrak. Bukan aku itu nak menunjukkan batu cincin, bukan. Maksudnya di dadanya dikusuk alam nashrah laka sadrak wa wa'da anka wazirka alladhi. Terus ulangi terus seperti itu, insyaallah. Kalau sempurnakan dengan bacakan solawat, boleh terserah. Solawat apapun, insya Allah anak perilakunya akan tenang, menyenangkan, akan santun. Perkara kemudian kaget besarnya mak manu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita menunjuk rezeki yang halal, makanan yang halal, didikan yang baik, contoh yang baik, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian kita Rabbana hablana min azwajina ila akhir doa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maka kita ucapkan selamat kepada Ustadz Alimuddin. Betapa beliau sudah banyak mencetak generasi-generasi yang mampu baca Al-Quran dengan baik. Baca Al-Quran dengan baik itu bukan sebatas dia ngajinya bagus, ngaji belagu itu bagus, nawam, tidak. Tapi ketika dia mampu baca Quran, ini tajwidnya, ininya, Masya Allah, itu beliau sudah berhasil. Dan beliau adalah orang yang terbaik di antara kita. Belajar Quran kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Kita doakan mudah-mudahan Allah perbanyak orang-orang seperti beliau. Amin Allahumma amin. Kemudian Allah, kita berharap bahwa Allah menjadikan seluruh anak keturunan kita dan anak keturunan bil khusus anak keturunan beliau sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Kira-kira ini baik yang dapat kami sampaikan. Ini sudah jam 10 lewat sejam. Ya, sudah hampir jam 12, perutlah lapar. Mudah-mudahan manfaatnya kami sampaikan. Kemudian mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita menampun. Mari kita sama-sama berdoa. Yang kita harap semua yang hadir dengan niatan yang tulus melangkahkan kaki dari rumah, yang hadir kumpul 40 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan doa yang paling tulus dan ikhlas, maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebaikan dari majlis yang penuh dengan barakah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم بارك لنا في اولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, ampunlah dosa kedua orang tua kami. Rahmati kasih orang tua kami ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, muliakanlah mereka ya Allah, jadikanlah kami dan mereka sebagai ahli jannah-Mu ya Allah, yang Kau bangkitkan di bawah panji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kami dan mereka mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami,
tunduk dan baguskan perilaku kami pada orang tua kami ya Allah. Bagi yang sudah mendahului kami, jadikan semua amal kami niatkan adalah untuk memanjangkan pahala kedua orang tua kami ya Allah. Jadikan amal soleh yang kami lakukan ya Allah, maka beratkan pahala timbangan kebaikan bagi kedua orang tua kami dan orang para leluhur kami ya Allah. Baktikan kami pada orang tua kami ya Allah, dan baktikan anak kami kepada kami ya Allah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, kabulkan hajat kami, wabil khusus hajat Ustaz Alimuddin sekeluarga besar ya Allah. Kabulkan cita-cita kami, gapaikan cita-cita dan harapan-harapan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dan beliau dan kami semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala bencana, dan segala orang-orang yang hasud, orang iri dan yang benci kepada kami, yang inginkan mudarat kepada kami ya Allah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa ashabana wa kulla shay'in ataitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kamanika wa amfika نفك وآمنك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا يا ربنا من الذنوب والآثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Karim. Mohon maaf atas kesalahan kata, perbuatan, tingkah laku. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Iqbal Harun LC yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya doa tadi selesai pula rangkaian acara kita dalam rangka doa bersama akikah